warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Kalhaikal. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi prakarya dengan aspek rekayasa dengan bab apa? Konstruksi miniatur jembatan. Wah, apa itu pengertian konstruksi miniatur jembatan dan bagaimana proses pembuatan miniatur jembatan? Simak saja video berikut ini. Ya, bertemu lagi di channel saya Kalhaikal. Nah, kali ini kita akan belajar prakarya rekayasa. Nah, sebelumnya kita belajar prakarya kerajinan. Kali ini kita belajar prakarya rekayasa dengan materi teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, ya 1, 2, 3. Apa itu teknologi konstruksi miniatur jembatan? Kita lanjut saja. Nah, dan simak terus ya video ini. Oke. Nah, ini dia ada peta materi dari materi konstruksi jembatan ini. Nah, pertama tentu konstruksi jembatan. Nah, di sini kita akan belajar tentang pertama sejarah perkembangan jembatan, 2 konstruksi jembatan yang ada di dunia, 3 jenis-jenis jembatan dan fungsi sosial jembatan. Nah, terus terakhir ada prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Jadi sebelum membuat konstruksi miniatur jembatan, kalian alangkah bagusnya bisa mengenal dulu nih pengertian dari jembatan yang ada di dunia, jembatan yang sesungguhnya. Itu kan nanti bisa jadi referensi atau contoh untuk membuat karya miniatur jembatan. Kita buka saja slide konstruksi jembatan. Nah, salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangan peradaban maupun teknologi. Perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi dan baja. Penggunaan besi dan baja menjadikan sebuah konstruksi jembatan menjadi kuat, kukuh, dan megah. Nah, meskipun tahun pembuatannya tidak dicantumkan, jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah. Saat itu jembatan terbuat dari apa? Zaman prasejarah dulu ya, dari kayu yang disilangkan, kemudian bagian atasnya ditutup oleh ranting-ranting pohon. Lagi ke peta materi. Nah, kita akan belajar sejarah perkembangan jembatan. Nah, jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan 2 atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan, sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Nah, berikut ini adalah perkembangan jembatan dari setiap zaman. Wah, ini ngomongin perkembangan jembatan nih dari setiap zaman. Nah, kita buka ya. Pertama tentu ada jembatan zaman purba. Nah, pada zaman ini jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi, karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberang sungai. Nah, jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan balok sederhana yang digunakan hanya untuk bentangan yang pendek. Nah, ini dia contoh gambarnya. Contoh karya hasil jembatan purba zaman dahulu. Lah, ini dia contoh jembatan purba dulu dari ranting pohon. Wah, untuk menyeberang sungai nih. Kembali lagi, terus ada periode Romawi kuno. Nah, zaman Romawi kuno dimulai
dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindunginya dari bahaya banjir. Nah, pada zaman ini jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, beton, dan batu. Namun untuk jembatan ini, batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung. Nah, akan tapi pada zaman ini manusia telah mengatasi permasalahan yang lebih rumit. Pada zaman ini jembatan dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindungi dari bahaya banjir. Bagaimana contoh gambar periode Romawi kuno jembatan waktu itu ya? Nah, ini dia, bangun pilar dan di atas air. Lanjut lagi, ada periode zaman pertengahan. Secara fisik konstruksi jembatan periode zaman pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Nah, pada jembatan ini jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalan masuk menuju jalur pejalan kaki yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksi. Secara fisik konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh ya dari jembatan yang sebelumnya tadi, zaman periode Romawi kuno. Kita bisa lihat, nah ini dia gambar periode jembatan zaman pertengahan. Lagi zaman gantung. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Nah, ini sudah mengalami kemajuan ya, dibangunnya jembatan gantung. Ini di Amerika Serikat sana. Wah, ini dia jembatan gantung ada di Amerika. Selanjutnya ada jembatan zaman teknologi besi dan baja. Wah, periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan struktur baja, rangka batang, pelengkung penahan dan penggantung kabel. Ini dia contohnya. Wah, ini. Lanjut lagi, terakhir ada jembatan zaman beton. Nah, jembatan beton mulai dikenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Nah, jembatan lengkung ini ada di Sydney, merupakan jembatan lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya, ini perkembangan jembatan dari zaman setiap zaman, Pak. Sudah paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut lagi ke peta materi. Kedua, kita akan membahas tentang konstruksi jembatan yang ada di dunia. Nah, ini dia, jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat pariwisata karena keindahan konstruksinya. Nah, berikut ini ada beberapa jembatan di dunia yang memiliki keindahan yang memakai para wisatawan. Wah, ini ya, ada Ponte Vecchio. Nah, Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan di atas Sungai Arno, Florence. Wah, ini dia. Hal yang membuat jembatan berbeda dari yang lain adalah jembatan ini
memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir, sehingga hal itu semakin menambah keindahannya. Wah, ini sangat keren ini, mesti jembatan Ponte Vecchio ini ada toko-toko dan itu bisa menarik wisatawan. Wah, dapat foto-foto bagus nih. Nah, ini dia. Wah, jembatannya keren ya, semi kayak perumahan dan toko-toko gitu. Nah, ada banyak lagi nih jembatannya. Nah, ini ada Golden Gate Bridge, kita bisa lihat ya. Nah, Golden Gate Bridge merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Jembatan ini juga dikenal luas karena memiliki warna yang unik, yaitu dilapisi oleh warna bata sebagai tanda jika terjadi kabut tebal. Penggunaan warna merah bata tersebut tentunya tidak hanya dapat bermanfaat tetapi juga dapat menambah keindahan jembatan ini. Nah, bagaimana ya jembatan Golden Gate Bridge ini? Kita lihat, wah ini keren nih jembatannya. Saya lanjut lagi, ada Millau Bridge. Kita bisa lihat jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi. Wah, tiangnya tinggi banget nih, 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi kukuh. Pada jembatan ini kita juga dapat melihat banyak kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya, juga menambah keindahan bagi para pengunjung. Nah, ini sangat artistik ini jembatannya. Nah, ini dia ada Tower Bridge. Kita bisa lihat Tower Bridge memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Akan tetapi ini bukanlah pintu gerbang kerajaan, ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas sungai Thames, London. Tower Bridge dibangun pada 1886 dan baru selesai 8 tahun kemudian. Wah, ini proses pembangunannya cukup lama nih, 8 tahun. Kita bisa lihat, wah keren ya. Kalau di Indonesia kayak di Merapi itu apa? Itu yang wisata di Merapi itu kayak hampir mirip ya, tapi keren juga ini jembatan yang ada di London. Kita bisa lihat terakhir. Nah, ini dia jembatan di negara kita Indonesia, ada Jembatan Nasional Suramadu. Kita bisa lihat. Nah, pembangunan jembatan Suramadu ini dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan dilengkapi sistem anti korosi. Nah, pada pondasi tiang baja. Pembangunan ini dimulai tahun 2003. Nah, terus diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Nah, berarti berapa tahun tuh? 2003 sampai 2009, sekitar 5 tahun ya proses jembatan ini. Wah, ya ini dia. Mungkin ada yang pernah ke sana atau rumahnya tinggal di sana, di dekat sini, atau yang pernah melewati sini. Sangat keren ini di negara kita Indonesia, Jembatan Nasional Suramadu. Kita kembali lagi ke peta materi. Ada jenis-jenis jembatan. Nah, jembatan yang ada saat ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis, tergantung dasar pelompokannya berdasarkan bahan bangunan. Pertamanya, jembatan dapat dikelompokkan menjadi ada nih jembatan kayu, jembatan pasang batu dan batu bata, jembatan beton bertulang, dan jembatan beton praktekan, jembatan baja, dan terakhir jembatan komposit. Kita lihat langsung saja jembatan kayu. Nah, jembatan kayu merupakan jembatan yang tentunya berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Nah, ini dia jembatan kayu. Kita lanjut lagi ke jembatan pasangan batu dan batu bata. Wah, ini jembatan pasangan. Nah, jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan beton praktekan.
beton pratekan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, adanya beton pratekan memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Contohnya jembatan pasangan batu dan batu bata. Wah, kerennya ini. Lanjut lagi, jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Nah, jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek, namun dengan mudah. Nah, ini jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Lalu lagi ada jembatan baja. Jembatan ini berbahan baja dan bahan konstruksi utamanya adalah baja. Nah, digunakan jembatan ini dengan bentang yang panjang dengan beban yang terima cukup besar. Kita bisa lihat untuk gambarnya. Wah, ini sudah panjang dan pasti ini beratnya sangat berat. Nah, dari baja. Lanjut lagi, terakhir ada jembatan komposit. Apa itu jembatan komposit? Komposit merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Nah, ini contoh jembatan komposit. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ada terakhir adalah fungsi sosial jembatan. Kita buka ya slide-nya. Nah, apa itu fungsi utama jembatan? Yaitu fungsi utama jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Setelah itu, dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Fungsi lainnya ya tentu itu bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Keindahan konstruksi sebuah jembatan dapat menarik perhatian para wisatawan, ya apalagi jika jembatan tersebut dikelola dengan baik dan didukung dengan keindahan alam di sekitarnya. Jembatan akan memiliki daya tarik. Nah, contohnya jembatan tadi Suramadu yang ada di London tadi itu kan sangat menarik untuk wisata. Nah, tapi kita sebagai wisatawan kita harus tetap menjaga dan melestarikan alam ya. Dan ketika kita berkunjung ke wisata ke satu tempat, jangan lupa kita ketika bawa jajan atau cemilan atau makanan atau lain-lain, kita jangan buang makan sembarangan, jangan buang sampah ya sembarangan. Oke. Nah, lanjut. Terakhir ada prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Nah, dari tadi video ini menjelaskan sebelumnya ini ada konstruksi jembatan, sejarah yang ada di dunia, jenis-jenis jembatan, fungsi sosial jembatan. Ini tentu untuk membuat miniatur jembatan. Nah, kita bisa mendapatkan ide ya setelah kita melihat video ini tadi dan mengetahui macam-macam jembatan yang ada di dunia. Nah, mungkin kita bisa untuk merancang jembatan. Wah, misalnya jembatan dari sungai ke danau atau jembatan ke hutan ke kota, dan terserah kalian, bisa kreasi kalian. Nah, ini ada contoh prosedur pembuatan miniatur jembatan. Nah, ini kita pertama siapkan tentu alat bahannya. Ini di sini alat bahannya ada stick es krim, gunting, cutter, penggaris, cat warna dan kuas, dan lem berkat, kertas karton, dan selotip. Nah, ini adalah alat bahan dasarnya. Jadi kalian bisa tambahin tuh, nanti bisa tambahin mobilan, jadi aja tumbuh-tumbuhan, ada lain-lain, sekreasi kalian. Nah, lanjut lagi. Nah, ini proses langkah kerjanya. Pertama, buat sketsa. Tentu ini contoh pembuatan jembatan ya, bisa kalian lihat. Lanjut lagi. Nah, ini
hasil jadi jembatannya. Kalian bisa lebih bikin bagus nih atau lebih menarik ya, kreasi kalian dari contoh ini. Misalnya di sini nanti ada hewan-hewan, ada Power Ranger atau ada apalah, terserah kalian, itu kreasi kalian. Nanti belakang bisa dikasih background. Ya, terima kasih sudah menonton video prakarya rekayasa konstruksi miniatur jembatan ini, dan terus semangat berkarya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan like serta komen, dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai bertemu lagi, semangat berkarya. Yuhu.